سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أسألك علما نافعا وشفاء من كل داء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, detik ini, jenengan semuanya dihadirkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari kelemahan. Allah memberikan kekuatan kepada jenengan semuanya, pada jemaah semuanya, pada hadirin semuanya, menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang jeli. Dari apa? Dari pencuri waktu, yang mana disebutkan oleh Ibnu Rajab bahwasanya alamatul i'radillahi ta'ala ila abdi istighaluhu ma la ya'ni. Di antara ciri-ciri Allah berpaling dari seorang hamba, dia akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Maka pada hari ini, pagi ini datang untuk kajian, semoga semua membawa catatan agar nanti tidak sia-sia. Dikatakan sia-sia jika datang kajian tapi sambil ngerumpi, sambil ngobrol, sambil gibah. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karenanya, apapun dari hikmah yang bisa kita ambil, bisa kita catat, meskipun mungkin kita pernah dengar ilmu itu, kita catat gak apa, ya. Karena itu adalah bagian dari sesuatu yang sangat berharga. Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan seseorang yang mungkin luput atau kehilangan harta, kehilangan benda atau barang yang dicintai, yang disukai, itu kita masih bisa cari. Uang jenengan habis, hilang, masih bisa kita cari. Ya. Ada seorang yang mungkin setiap harinya memberikan uang jajan kepada anaknya. Misalnya ibu-ibu ngasih uang jajan ke anaknya yang masih TK atau masih SD, masih sekolah, misalnya per hari 4 juta. Pulang-pulang sudah habis. Ibu kira-kira tanya, besar-besar habis 4 juta. Terus transfer lagi nanti. Pernah bertanya begitu karena anaknya dikasih uang yang mungkin ya agak besar dikit, misalnya 4.000. ya 4.000 ya. 4.000 kan tercipta. Ya, misal kita menanyakan, atau mungkin ibu-ibu dikasih uang bulanan sama suaminya, misalnya dikasih bulanan 500 juta misalnya. Baru seminggu kok sudah habis. Suaminya nanya kira-kira. Bertanya, cantik gitu. Uang yang 50.000 ditanya lagi kalau beli rokok lagi. Misalnya, kita tidak pernah menanyakan anak kita, kita tidak pernah menanyakan suami kita, bahkan kita tidak pernah menanyakan diri kita. Modal terbesar kita adalah waktu. Waktu yang sudah lewat tidak akan bisa kita beli. Memang Allah berikan waktu, Allah berikan modal kepada kita semuanya sama. Baik dengan usianya sudah di atas 50 atau yang di bawah 50. Waktu seharinya sama-sama 24 jam. Gak ada yang didiskon atau gak ada yang ditambah lagi.
Pertanyaannya sekarang, pernah nggak kita menanyakan waktu itu kita kemana aja? Itu akan dipertanyakan oleh Allah karena itu berharga. Modal utama orang hidup adalah waktu. Modal terbaik, terbesar dan termahal adalah waktu. Untuk apa kita gunakan waktu? Hari ini kita temanya adalah pencuri iman. Apa hubungannya dengan waktu? Karena jelaskan oleh ulama, seseorang yang beriman itu sangat menghargai waktu. Oleh karenanya kita harus waspada, jangan sampai lengah dari perampok waktu. Apa itu perampok waktu? Ketika kita menunda kebaikan, itu perampok waktu. Ada kajian nggak kita tulis ilmunya, itu perampok waktu. Ya, itu perampok waktu. Jadi perampok waktu itu banyak. Tidak disiplin, itu perampok waktu. Kemudian ketika jenengan misalnya pulang dari kajian, pulang dari sini sampai rumah, tiba-tiba buka lemari, perhiasannya habis, pakaiannya habis semuanya. Bisa sedih ya? Sedih? Kenapa? Karena kita melihat itu bernilai. Maka orang yang beriman itu melihat sesuatu yang paling berharga adalah waktunya. Pernah salah satu seorang imam, dia tinggal di satu apartemen. Dia di lantai sangat atas, agak tinggi, di lantai belasan gitu. Ternyata waktu itu penanya tinggal satu dan habis. Kemudian dia pergi ke tetangga-tetangganya, ada nggak yang mau menjual penanya, pulpennya itu dengan harga 2 dinar? Ini tahu 2 dinar berapa? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Sekarang 1 gram emas berapa? 1 jutaan. Sekarang emas muda kalau sekolah. Umumnya 1 jutaan. 1 dinar itu senilai harga kambing. Ada penjual kambing? Tidak ada. 3,5. Suaminya penjual kambing. 3,500. Maka kalikan 2, berapa? 7 juta. Jadi ada yang pulpennya harga 7 juta? Kenapa? Dia ditanya, kenapa kok mahal sekali mau beli pulpen? Jawabannya apa? Kalau aku turun ke bawah, waktuku habis. Lebih baik aku kehilangan uang 7 juta, 2 dinar, daripada kehilangan waktuku. Itu orang beriman. Karena dia belajar kita, kemudian tuliskan. Itu saking menghargai waktu. Oleh karenanya inilah orang-orang yang ditampakkan bahwasanya waktunya itu benar-benar bermanfaat. Itu masalah waktu. Itu dia menghargai. Karena apa? Waktu itu akan menghargai seseorang sesuai dengan seberapa besar dia menghargai waktu. Ada yang menghabiskan waktunya untuk sekolah kuliah kedokteran. Dia habiskan waktu mudanya itu untuk belajar kedokteran. Setelah dia nanti jadi seorang spesialis bedah, kita lihat seberapa besar ia menghabiskan waktunya, menghargai waktunya, ya. Dengan orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan leyeh-leyeh. Dulu masa mudanya mungkin dengerin radio, dengerin TV. Kalau sekarang sudah berubah. Scroll TikTok, Instagram, gitu kan. Habiskan waktunya. Apa yang terjadi? Lihat 10 tahun ke depan. 2 anak muda ini, yang satunya jadi spesialis dokter, yang spesialis bedah, kemudian satunya jadi kuli bangunan. Satunya ngangkat batu, ya, 1 truk, dan satunya ngangkat batu ginjal, batunya kecil. Bayarannya sama nggak? Gak sama. Padahal sama-sama batunya. Spesialis, ya, bedah ini ngangkat batu ginjal, dan satunya itu ngangkat batu segede-gede, 1 truk. Bayarannya sama? Beda. Apa yang membedakan? Waktu yang dia isi, ya, dengan ilmu. Maka
sekarang ibu-ibu semuanya hadir di Masjid As-Salam. Ilmu yang didengarkan sama, keberkahannya sama atau tidak? Tidak. Berbeda. Tergantung niat kita, tergantung untuk apa kita tulis ilmu itu. Ilmu itu berkah, mendatangkan manfaat suatu saat ketika kita benar-benar menghargai waktu dan ketika kita waspada terhadap waktu itu. Ini waktu yang Allah berikan kepada jenengan semuanya, gak bisa jenengan beli. Tadi jam 7 mungkin jenengan leleh sampai jam 7:30 bisa, nggak ngapa-ngapain. Tadi atau keceplosan, gibah, atau diem saja tapi dengerin orang gibah. Bisa nggak jenengan beli lagi waktu itu dengan harta yang jenengan punya? Rumah jenengan misalnya sekarang, rumah harganya 2M. Untuk membeli waktu 30 menit tadi itu, bisa nggak kita beli? Tidak bisa sekali. Waktu itu mahal. Maka isilah dengan yang bermanfaat. Kalau tidak begitu, jelas. Dan Allah saja bersumpah wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam keadaan rugi. Ada nggak yang benar rugi? Hidupnya tidak ada. Orang jualan itu nggak mungkin dia harga modalnya. Ini dia beli Malika misalnya 20.000, 50.000 100. Nanti dijual 17.000, rugi. Mungkin nggak? Ada orang yang menyumbang ke masjid, dia tahu bahwasanya ada keuntungan yang lebih besar yang akan didapatkan ketika dia sumbangkan. Tapi kalau itu jual beli, tidak ada seorang pun yang menjual itu dengan harga modal, apalagi berkurang. Allah berikan modal waktu sekarang, kemudian kita tukar dengan yang tidak berharga, apakah kita tidak rugi? Jelas rugi. Pertanyaannya, sadarkah kita sudah banyak buang-buang waktu? Bukankah dulu ketika muda kita punya cita-cita, punya angan-angan, punya target capaian, sudah tercapai? Sekarang kita masuk di bulan Zulqa'dah, tanggal 6. Ya. Tanggal 6 atau tanggal 7 sekarang? Gak ada yang tahu. Sekarang kalau bulan, sekarang bulan apa? Mei. Mei tanggal berapa? 15. Kalau Zulqa'dah tanggal berapa? 6 atau 7? Tergantung pakai hisab apa pakai ru'yah. Ibadah kita dalam Islam itu lebih banyak hijriahnya. Dengan punya waktu. Usia kita itu sama seperti usianya Nabi, sekitar 60 tahunan. Ya, sepertiga awal itu dari usia 1 sampai usia 20 kita nggak tahu kita gunakan mungkin untuk pendidikan, untuk sekolah. Bahkan mungkin banyak lalainya. Di usia 20 sampai usia 40, nah ini pertanyaannya, lebih banyak kita gunakan untuk kemaksiatan, untuk karir kita yang sia-sia mungkin, atau untuk apa? Kemudian usia 40 ke atas sampai usia 60, ini ceritanya. Allah tuh banyak membagi kita dalam tiga bagian. Ya, bulan Ramadan kemarin 10 pertama, 10 kedua, dan 10 ketiga. 10 ketiga itu atau 10 hari terakhir itu ada Lailatul Qadar yang kita kejar. Usia kita juga begitu. Kalau sudah 40 ke atas berarti sudah sepertiga terakhir. Ada orang masih punya karakter bermaksiat, bermalas-malasan, suka selingkuh, suka berzina, suka melakukan pengabaian atau kemaksiatan di usia 40 ke atas, itu berarti sudah karakter, susah dirubah. Hati-hati. Itu sudah peringatan. Sama seperti Allah berikan waktu 1 tahun. 1 tahun itu ada berapa bulan? 12 bulan. Allah berikan bulan haram atau bulan haram berapa bulan? 4 bulan. Di antaranya bulan apa saja? Bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi? Bulan Rajab. Ya. Banyak dulu yang mengira Ramadan itu bulan haram dan hurum atau bulan yang dimuliakan. Tetapi ternyata Allah tidak hanya memberikan 1, tidak memberikan 2, enggak memberikan 3. Allah berikan 4 bulan hurum yang mana kalau beramal di situ Allah lipat gandakan. Jadi kalau berpuasa sekarang Allah lipat gandakan. Kemudian ada yang bertanya, wah sia-sia dong kemarin
aku mengkodok atau mengganti puasaku bulan Syawal, sebaiknya kayaknya bulan ini aja, kan lipat gandakan. Kenapa bulan Syawal? Ada keutamaan, ya, ada keutamaan yang kita dapatkan di bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan atau kenaikan. Kalau di bulan Syawal amal ibadah kita sama dengan bulan Ramadan, itu hitungannya rugi. Kalau sama rugi, ya. Karena apa? Harusnya bulan Syawal itu peningkatan. Namanya saja Syawal, ada kenaikan. Kenapa harus naik? Ada peningkatan. Bulan Ramadan jangan baca satu halaman Al-Quran, itu Allah lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Sedangkan di luar bulan Ramadan, di bulan Syawal, satu halaman berbeda pahalanya. Makanya kalau mau sama berarti harus 10 halaman. Di bulan Syawal ada peningkatan harusnya. Maka bulan Syawal itu kebanyakan faktanya malah banyak penurunan. Kita justru disibukkan dengan apa? Halal bihalal, ya, kebetulan kemana-mana, mudik, healing, ya kan? Harusnya peningkatan, kita justru menghabiskan waktu untuk apa? Ya, kita tidak tahu. Semoga kalau zaman di sini kami nyatakan yang menghabiskan waktu yang sia-sia, ya. Lihat wajahnya, insya Allah bercahaya semuanya. Apalagi kalau malam belum dekat. Maka ketika kita berbicara tentang waktu, yang harus diwaspadai adalah perampok waktu, menunda-nunda, tidak disiplin, kemudian berbicara yang sia-sia, ngobrol yang tidak penting, itu perampok waktu. Waktu kita habis. Kemudian kita scroll gadget kita. Rasulullah SAW pernah mengeluh, dan keluhannya Rasulullah diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan, kalau nggak salah surat ke-25 ayat 30. Ya, surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 30. Di situ Allah mengabadikan keluhannya Rasulullah. Kenapa sampai diabadikan? Karena keluhannya Rasulullah ini, ya, masih relate itu apa ya? Masih sama, masih terjadi sampai detik ini, ya, masih kejadian. Jadi Rasulullah ngeluhnya dulu, ya, kejadian dulu dan sekarang. Apa bunyi keluhan Rasulullah SAW? Yang punya Al-Quran boleh dibuka. Qala Rasul, dan Rasul berkata, Ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini, ya, mahjura, sesuatu yang diabaikan. Kita mengabaikan Al-Quran. Ini keluhannya Rasulullah. Coba kita lihat sehari-hari kita, ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan 4 makna mahjura atau yang diabaikan tadi. Yang pertama, ya, mahjura artinya atau yang diabaikan, maksudnya Al-Quran diabaikan di sini, tidak lagi dijadikan sebagai bacaan sehari-hari. Zaman sahabat dulu Al-Quran itu sama seperti kita, ya, sekarang. Gadget ini, HP ini kita pegang sama seperti sahabat dulu yang pegang Al-Quran. Kalau nggak pegang itu nggak pernah. Pernah nggak jalan sehari nggak pegang HP? Pernah? Pegang terus. Ya, pertanyaannya sekarang, ya, kapan terakhir jenengan pegang suaminya jenengan atau tangan suaminya jenengan, kecuali salaman, kecuali saling pas pamitan, sengaja pegang untuk romantisan. Kapan terakhir? Bulan lalu. Pas umroh, pas lebaran. Oh, ini baru tangannya suami, belum mushaf. Lebih banyak mana jenengan pegang tangan suami
atau HP? Coba. HP. Atau tangannya anaknya jenengan atau cucunya jenengan? Kayaknya lebih banyak tangannya. Oh, bukan sambil ngaji, insya Allah. Jika ada notif masuk pesan langsung dibalas. Ini orang-orang gitu sekarang. Ya, waktunya tidak begitu berharga tapi lebih banyak ngechat, routing, jadi punya WA semuanya. Ada tangan yang punya WA? Semua. Punya WA semua? Ada berapa grupnya? Grup keluarga, grup senam RT, grup senam RW, ya kan? Grup kajian, grup sekolah atau grup anak-anak, grup wali murid, gitu kan? Terus grup alumni TK, alumni kayaknya jadi TK gitu. Gak ada paut ya. TK. Ya grup, itu kan grupnya itu banyak. Jadi isinya apa? Kopi, gitu kan? Bercanda, guyon. Ciri-ciri kita ada menghargai waktu kapan? Coba aja cek. Assalamualaikum. Langsung bahas Waalaikumsalam. Berarti kan HP ada di tangannya kan? Kan gitu. Baru kita bilang Assalamualaikum, gitu langsung Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik gitu. Gimana kabarnya? Nah, selesai. Kita lagi baca Al-Quran di HP, di gadget, tiba-tiba ada pesan masuk. Udah, Al-Qurannya diberhentikan, kita bacain. Akhirnya kita melukis. Itulah yang dikatakan mahjur. Al-Quran tidak lagi dijadikan bacaan utama. Inilah pencuri keimanan. Ya, pencuri keimanan yang pertama apa? Tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai bacaan. Mengapa? Karena disebutkan adanya kebodohan. Kebodohan dari apa? Tidak mampu melihat nilai. Ya, tidak mampu melihat nilai. Jenengan kalau nemu emas di pinggir jalan gitu, diambil enggak? Masih dalam bentuk batu gitu. Emas beneran. Batu emas, batu. Diambil enggak? Kalau tidak nggak tahu nilainya, dikiranya batu kerikil biasa. Dan kalau ke sungai ketemu sama bongkahan emas, dan tidak kalau nggak tahu itu emas, ya udah dilempar, dibuang. Kan gitu. Karena kita nggak tahu nilainya. Sedangkan waktu lebih berharga dari itu. Kenapa kita buang? Karena kita bodoh terhadap nilai waktu, terhadap emas yang tadi. Kalau kita nggak tahu nilai sesuatu, ya biasa aja. Ya, biasa aja. Orang yang lihat, ya, ketemu anak-anak sekarang itu ketemu dengan bulan Zulqa'dah. Ini adalah bulan haji. Bulan haji itu apa? Kapan bulan haji itu dimulai? Syawal. Di Syawal. Jadi bulan haji itu diawal dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini umat Islam banyak dikiranya Zulhijjah aja dia bulan haji. Ramadan itu bulan puasa, bulan Ramadan. Tapi bulan haji itu sejak Syawal. Karena memang dikerjakannya dari Syawal. Orang-orang dulu berangkat haji itu bulan Syawal. Sekarang kan masih banyak yang belum berangkat, mungkin nanti pertengahan bulan ini baru. Tanggal baru, tanggal 16. Itu baru mulai berangkat. Karena udah pakai pesawat. Kalau dulu berangkat tanggal baru nyampe Sumatera. Pakai kapal kan. Orang-orang dulu itu kalau jadi bulan Syawal, bahkan sebelumnya lagi, mungkin sebelum Ramadan sudah berangkat haji. Itu dulu. Dan karenanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, la musibah asyaddu minal jahl. Tidak ada musibah yang lebih besar dibandingkan kebodohan. Karena kebodohan itu, ya, orang kalau sudah dikatakan kebodohan untuk mengenal sesuatu itu, ya, itu musibah. Ya. Musibahnya apa? Orang kalau tidak paham tentang sesuatu itu, ya, maka banyak merugikan orang lain. Orang kalau bodoh, nggak tahu jalan, ya, nggak tahu arah jalan tuh semena-mena di jalan raya, gitu kan. Harusnya lewat jalur kiri, dia tetap kencang di jalur kanan. Itu banyak orang, berapa orang yang akan dirugikan. Dia kalau nggak tahu bahwasanya lampu hijau itu harus jalan, ya, dia nyantai-nyantai saja. Kalau orang lagi ke Semarang kan begitu, ya, megang
HP sambil chat di tengah jalan. Berapa orang yang akan dirugikan? Itu kan karena kebodohannya mengenal skala prioritas. Kapan dia harus megang HP. Maka kebaikan-kebaikan itu ada waktunya. Contoh, khotib lagi khutbah, terus kita nasihatin teman kita, negur orang, itu bukan kebaikan namanya. Jelas salah. Jangan pengen berbuat baik sama temannya, jangan pijit temannya. Baik gak kalau pijitin temannya? Dia lagi sholat tarawih, dia lagi sholat tarawih, jangan pijitin kepalanya, gitu. Baik tidak? Tahu tempat dan tahu waktu. Maka ada semua itu ada waktunya. Waktu sholat zuhur nanti, saking rajinnya sekarang, saking kamarnya pengen sholat zuhur, jadi sudah sholat zuhur sekarang. Diterima tidak? Kami terima, ada waktunya. Maka waktu itu dikenali hanyalah dengan orang-orang yang kehilangan kebodohan. Jadi bodoh itu harus dihilangkan. Dengan apa? Dengan ilmu. Dan ilmu itu bisa bermanfaat, bisa kepakai ilmu itu, ya, jika kita membaca Al-Quran. Saya nggak tahu artinya Al-Quran yang saya baca, tapi Allah telah menanamkan ilham dalam jiwa seseorang yang senantiasa baca Al-Quran. Jadi dengan baca Al-Quran, nggak bisa bahasa Arab, itu ada keuntungan. Allah tajamkan mata batinnya jenengan. Supaya apa? Allah mudahkan kita mengenali skala prioritas. Pulang kajian pagi ini, kita sampai jam berapa? Setengah 10. Setengah 10. Ya, jam setengah 10 pulang. Nyampe rumah atau pulang itu jenengan mau ngapain? Misalnya kita planning. Oh, aku mau nanti misalnya ngerjakan ada pekerjaan, mau nyetrika misalnya di rumah, atau mau ini. Tiba-tiba di depan itu diajakin ngerumpi, ke mall yuk gitu. Kenapa kita gak bisa menolak? Maka perampok waktu itu adalah tidak mampu menolak sesuatu yang harusnya ditolak. Ya, karena kita kan gak enak menolak sesuatu yang itu perampok waktu. Perampok waktu itu salah satunya adalah tidak berani nagih hutang. Kalau ada orang hutang, jadi nggak mau nagih, itu perampok waktu. Maka kewajiban orang yang punya piutang, orang yang punya piutang itu harus nagih hutang. Gak enak sungkan, cuma 100.000 sungkan. Tapi giliran anak cucunya minta sangu, yang mungkin cuma 5.000. Kadang-kadang kita bisa anaknya misalnya biasa dikasih sangu 10.000, minta 20.000, kita nggak mau ngasih. Gak usah, harus disiplin. Kadang kita perhitungan di sini. Tapi ingat, kita menyelamatkan saudara kita itu dengan menagihnya. Kalau memang kita mau bersedekah, silakan bersedekah. Mau memberikan keringanan, silakan memberikan keringanan untuk menunda. Karena orang yang menunda, ya, atau orang yang ridho memberikan keringanan, bayar hutang misalnya, dia janjinya bulan depan aku bayar hutang, ternyata meleset, ya kan? Maaf ya, habis lebaran aja ya, lebarannya sampai habis, sampai lebaran haji juga habis lagi gitu. Belum juga bayar hutang. Selama orang itu berhutang misalnya 5 juta, setiap hari kita dianggap bersedekah dengan jumlah itu. Ya, makanya kalau jangan hutangin orang ini rumus untuk orang yang ngasih hutang, bukan untuk yang hutang. Ini kalau hutang itu dienak-enakin, gue dapat pahala loh, jadi gak usah nagih dulu gitu. Itu kebalik, ya. Jangan mudah-mudah untuk berhutang, jangan mudah-mudah untuk icil-icil, ya. Pengen sesuatu itu lebih baik nabung dulu, selesaikan baru kita beli cash. Jangan mudah-mudah mumpung murah, mumpung promo, kalau diskon, kalau izin ini dapat diskonnya besar. Itu jebakan. Gak mungkin orang jualan itu gak untung. Seolah-olah nanti, wah ini kita jual rugi. Gak ada. Orang jualan itu minimal impas dengan modalnya atau untung. Ya, dengannya kita harus hati-hati. Jadi yang pertama tadi apa? Mahjurat artinya apa? Mahjurat apa tadi yang pertama? Tidak dijadikan bacaan sehari-hari. Tidak dijadikan Al-Quran sebagai bacaan sehari-hari. Yang kedua,
Al-Quran tidak lagi dijadikan pedoman dalam hidupnya. Ya, Al-Quran tidak lagi dijadikan pedoman dalam hidup. Maka ketika Al-Quran mengatakan, ya, janganlah engkau menikahkan perempuan-perempuan kalian atau wanita-wanita kalian dengan kaum musyrikin atau orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang percaya kesyirikan. Contohnya apa? Orang itu percaya sial. Kalau seandainya anakku ini untungnya itu Kliwon, Jumat Kliwon misalnya juga, dan hitungannya dari segi harinya itu, tanggalnya ini angkanya ketemunya 17. Calon suaminya pahing, wah ini di bawahnya, ini gak cocok ini, bakal sial. Ini dominan istrinya ini. Pernah tahu yang begitu? Maka banyak kejadian di Indonesia itu orang jodoh terhalang motor. Ada nggak yang jadi jodohnya kehalang sama motornya? Pernah jadi korban? Kasihan kan? Padahal Islam itu mengajarkan kemudahan. Ketika anak itu, putri kita, sudah mampu untuk menikah, nikahkan. Seandainya dia janda, segera nikahkan kalau dia memang sudah ingin menikah. Udah jelas nih, menikah dengan orang yang bertanggung jawab, ibadahnya jelas. Kadang-kadang kan kita ini, ada orang mau nikah, calon menantu itu disuruh untuk apa? Nyetak rekening koran dulu. Cek dulu. Penghasilan berapa? Wah, cuma UMR, kamu bisa apa? Padahal dia sendiri tak gajian. Padahal dia pengangguran. Ada orang pensiunan begitu. Udah selesai kerja, dia menuntut anaknya itu punya suami yang penghasilannya di atas UMR. Itu kejadian dari faktanya. Itulah orang yang tidak menghargai waktu. Seharusnya apa? Ketika dia bisa menikahkan anaknya, ya, itu ada jaminan surga bagi orang tua yang bisa menikahkan putrinya, ya, sampai anak itu dijaga dan tidak melakukan perzinahan. Ini kadang-kadang kita kebalik, anak-anak dibiarkan pacaran dulu, ya udah tester dulu. Alhamdulillah, dikasih tester itu, anaknya dibiarkan bebas untuk pacaran. Dia gak cocok, dia jalani dulu. Kadang-kadang ada orang tua nasihati anaknya gitu, wes jalani dulu, pacaran dulu, saya penting bisa jaga diri. Gak ada ceritanya orang pacaran itu bisa jaga diri. Pasti zina, pasti. Yang benar itu siapa? Orang tua membiarkan anaknya berzina. Ya. Kalau anak itu sudah balik, sudah siap untuk menikah, jangan. Masalahnya sekarang kita lebih melihat adat. Ojo seta, mbakku belum nikah, jodoh cantik, kualat kau. Itu ada kepercayaan yang kita. Kalau adik itu boleh nikah dulu. Yang punya jodoh duluan siapa? Ya sudah nikahkan. Kan begitu. Berarti dia jadi siap. Allah datangkan jodohnya duluan. Jangan menganggap bahwasanya ketika syariat, ya, didatangkan kepada seseorang kemudian nanti nunggu orang lain. Jadi syariat itu kita tegakkan bukan nunggu orang. Contoh, ada seorang suami, ya, daftar haji sama istrinya. Karena istrinya sakit tahun itu, dia pengen nunda tahun depan supaya bisa berangkat bareng-bareng. Oh, ini kejadian. Saya katakan, Pak, jenengan waktunya berangkat karena jenengan dimampukan sekarang. Harus berangkat. Sama seperti sholat. Kalau suaminya atau istrinya posisinya sehat, kemudian suaminya bisanya baringan, apakah dia harus baringan juga biar romantis gitu? Kan enggak. Ya sudah, waktunya sholat, ya jangan sholat. Enggak harus. Jadi syarat ibadah itu tidak disyaratkan dengan syarat orang lain. Kecuali nikah, pengantin nggak bisa pengantin perempuan dengan perempuan, perempuan ya sama laki-laki, kan gitu. Kalau Allah menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Asep. Ya, ada yang punya Asep soalnya. Adam itu dengan Hawa pasangannya, ya. Artinya ibadah itu gak perlu nungguin. Misalnya jangan punya suami gitu kan, daftarnya berdua. Yang mampu duluan dan memang syarat misalnya kalau di situ ada mahram bisa berangkat duluan. Yang dimampukan. Orang itu gak mampu untuk
mampunya ikutan. Enggak begitu. Ya, kadang-kadang gitu. Kadang nggak ada yang buatin sahur, nunggu ada aja yang istri yang bisa order. Minta order aja setelah Ramadan. Maka syarat ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kita mampunya sholat itu berdiri ya berdiri, mampunya duduk ya duduk. Ya. Kadang ada orang jalan ke masjid kuat, tapi pas sholat nanti dia duduk, gak kuat saya gitu. Ini aneh. Jalannya kuat tuh dari rumah, ya mungkin 100 meter gitu. Tapi kalau berdiri saya gak kuat sholat. Itu sebenarnya agak lucu. Jalannya kuat, gitu ya. Tapi kalau berdiri sholat gak kuat. Memang ada keringanan. Kalau memang tidak kuatnya itu benar-benar hanya dia, jadi kalau gerak mungkin dia kuat. Kalau bisa di rakaat pertama berdiri dulu. Setelah itu nanti rakaat kedua lihat kondisinya, mampu nggak? Kadang-kadang lucu gitu. Ya, jangan memanjang-manjangkan, jangan memudah-mudahkan kalau kita mesti mampu. Memang syariat itu dimudahkan. Kalau nggak mampu berdiri ya duduk, kalau mampu duduk ya berbaring. Kalau nggak mampu bergerak sama sekali mungkin karena stroke, karena dia pakai isyarat. Itu sholat seperti itu. Maka orang yang menjadikan pedoman Al-Quran sebagai syariat akan diuji dengan ujian sebagaimana orang-orang terdahulu. Allah sebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 1, 2, dan 3 ya, tentang pengakuan iman. Ini sekarang jangan kalau ditanya beriman nggak? Beriman buktinya aku datang kajian. Ternyata datangnya kita kajian, kita sholat, kita puasa di waktu Ramadan kemarin, kita zakat, itu belum tentu ya, belum bisa dijadikan ukuran keimanan kalau belum diuji sebagaimana orang-orang terdahulu diuji. Allah katakan dalam surat Al-Ankabut 1 dan 2 dan ayat 3. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah mereka mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan mengatakan aku beriman kepada Allah sedangkan belum diuji sebagaimana orang-orang terdahulu diuji? Kita akan diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sebagaimana orang-orang terdahulu diuji. Fala ya'lamu Allahu alladziina shadaqu. Allah tahu orang yang jujur dan Allah tahu orang yang berbohong terhadap imannya itu. Benar enggak kita hamba-Nya Allah? Ciri-cirinya hamba-Nya Allah apa? Azan berarti waktunya sholat. Ya kan begitu. Azan waktunya sholat. Dan amal yang lain itu kan pekerjaan sampingan. Karena kita enggak belum selesai nih mixernya gitu kan. Saya tunggu selesai dulu mixernya gitu kan. Waktu sholat datang, ya udah tinggalkan. Gak akan rugi pasti. Gak akan rugi kita meninggalkan pekerjaan untuk masuk ke waktu sholat. Gak akan rugi sama sekali, pasti ya. Apalagi orang yang jual beli ya. Kadang-kadang ujiannya waktu azan datang ke penjual pembeli berdatangan. Padahal itu ujian. Termasuk yang saya katakan tadi. Ujiannya ketika seseorang menegakkan syariat atau menegakkan yang ketiga ya. Mahjuro yang ketiga artinya apa? Mahjuro yang ketiga itu artinya Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai penegak syariat. Ujiannya apa? Ujiannya adalah kearifan lokal. Ujiannya syariat itu kearifan lokal. Maksudnya gimana? Nenek moyangku mengajarkan begini. Kalau nikahan kudu. Padahal ada syariat seperti tadi. Contohnya kalau mau nikah harus cari hari baik dulu. Saya sering tanya, Ustaz kok mau carikan hari baik? Saya mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Antara
pasti, akan nggak pasti. Gitu. Itu untuk yang jomblo biasanya saya katakan, saya tegasin. Ya. Akan itu nggak pasti. Ada orang mau menikah, ya. Penghulu sudah datang, ya. Undangan sudah datang. Di hari yang sama dibatalkan, itu sering kejadian. Kenapa begitu? Karena orang ini percaya sama yang namanya, orang percaya sama apa? Warisan tersebut. Nah, ketika kita keluar dari sistem Allah, maka nanti sistem setan yang masuk. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran yang Maha Rahman, yaitu pengajaran Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan, kami biarkan setan menguasai dirinya. Dan itu akan jadi poinnya. Sehingga banyak orang yang punya anak laki-laki ataupun perempuan terhalang jodohnya. Kemudian nanti ketika dia mau bekerja, susah mencari pekerjaan. Ketika sudah dapat pekerjaan, orang tuanya sakit-sakitan. Ada aja pengeluaran. Ini tanda keberkahan kita. Kenapa? Karena dia masih mempercayai kesyirikan, masih percaya yang namanya hari sial, masih percaya yang namanya takoyur. Ya. Kalau kejadian habis lahiran harus begini. Habis lahiran, nanti ari-arinya itu masukkan ke dalam kendil, dimasukkan juga di situ nanti kertas tulisan huruf Jawa, huruf Arab, gitu kan? Ya, huruf abjad, gitu kan? Semuanya alfabet dituliskan, angka-angka, cewek pinter. Kenapa nggak buku-buku sekalian? Orang anaknya pengen jadi dokter, dimasukkan di situ. Dituliskan di situ. Ada yang tuliskan ayat kursi, kemudian ada yang naruh garam, bawang, ya, terus lengkuas, jahe, kunyit, terasi, masako, ya, kayaknya emas. Jadi chef warnanya begitu. Pernah tahu ya tradisi gitu? Katanya kalau hari-harinya ditanam terlalu dalam nanti giginya munculnya agak susah. Kalau terlalu ke atas nanti gampang copot, gampang ngomong. Itu ada keyakinan kayak gitu. Terus nanti hari-hari itu harus dikasih lampu. Ini ekstrim. Ini ustadznya ekstrim. Enggak begitu. Ini meyakini kan, supaya apa katanya? Supaya masa depannya cerah katanya. Nah, ada orang ibu-ibu gitu kan, dia nggak punya pekerjaan gitu kan. Dulu jangan digituin juga. Iya dulu pakai lampu tembak, oh gitu. Sekarang sudah lampunya putih. Dulu lampunya masih putih. Kalau sekarang lampunya sudah putih. Jadi nanti masa depannya lebih cerah. Menurut keyakinannya gitu. Itu namanya tauhid. Meyakini nasib seseorang dari perbuatan-perbuatan yang belum jelas. Sudah nanti selama 7 bulanan bisa angkat, gitu kan, dimasukkan ke dalam kurungan. ayam. Ini manusia gitu ya. Ini bukan ayam. Allah sudah ciptakan gitu. Untuk anaknya ada lahir ada paruhnya. Turun tanah. Kurungan terus ini jangan batasi lagi alat tensi pasti jadi dokter. Kan gitu. Pernah diikutin gitu. Ya. Saya tanya itu orang-orang gitu, kok jangan masalah depannya pacarnya mungkin waktu itu masih mati lampu gitu. Jadi hari-harinya gelap gitu. Itu keyakinan seperti itu masih ada. Kalau kondisi lagi gerhana, ibu-ibu hamil itu harus gigit benda tajam, terus masuk ke bawah kolong apa? Terus pokoknya kolong apa aja, kolong lemari, kolong jembatan, pokoknya masuk lagi. Itu ada keyakinan seperti itu. Malam hari nggak boleh jualan benda tajam. Yang Indomaret itu, gunting kuku itu dijual. Malah luas itu, Indomaret di mana-mana. Kalau dulu mungkin jaraknya itu berapa kilo, sekarang itu jadinya sekitar dia 100 meter dari Indomaret. Dia jualan benda tajam itu. Malam juga jualan, ada yang 24 jam. Apakah itu berlaku? Ini tanah Jawa, jualan macam-macam. Ini tanahnya Allah, yang buat aturan Allah. Aturan seperti itu pernah ada dulu di zaman Rasulullah. Rasulullah dibilang apa? Ekstrim. Rasulullah dibilang apa? Dibilang bahwasanya merusak keyakinan leluhur. Ini kan dari
sama leluhur. Nabi Nuh mengatakan kalian akan disiksa kalau kalian mengikuti nenek moyang kalian yang bodoh, tidak tahu tentang syariat. Terus mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan apakah kami akan disiksa dengan keyakinan leluhur kami, sedangkan kami cuma ikut-ikutan saja? Kan begitu jawabannya. Sekarang kita dengar juga seperti itu. Ya. Kalau nikahan nanti terornya itu harus dibakarin dupa, kasih beras terus kelapa terus ada pisang. Masih ada di sekarang. Itu dia anaknya siapa? Anaknya profesor, doktor, itu sains. Masih percaya seperti itu. Pisangnya ada sangat enak. Kalau kita ikuti kayak seperti itu, nauzubillah. Ini orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW mahjur, orang yang mengabaikan Al-Quran. Nauzubillah. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang merampok ya keimanan kita sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Kita ya, dalam beribadah itu nanti akhirnya orang-orang seperti ini orang-orang yang riya. Kita lihat faktanya di masyarakat. Fakta di masyarakat. Orang kalau nggak datang tahlilan itu sungkan dan malunya minta ampun dibandingkan kan datang sholat di waktu. Wajar kalau ada tuh orang, mereka datang tahlilan itu malunya minta ampun, izin tanpa datang. Tadi kalau ada masalah lima waktu biasa aja. Alasannya apa? Kerja. Dia tahlilan kan malu. Ya sama, isya juga malu, subuh juga masa sudah kerja. Ya, gak datang itu gak malu. Padahal pekerjaan utama sebagai hamba Allah. Boleh jauh dengan Allah dan Rasul. Jika kalian hitung nikmat, tidak ada seorang pun yang mampu menjumlahkan, tidak ada seorang pun yang mampu mengkalkulasikan nikmat Allah. Allah betul-betul kita menjalankan syariat itu bukan dengan beban, tapi dengan nikmat. Nikmat. Allah berikan dengan mata, Allah berikan kita suami, ada anak, masih ada tempat tinggal sekarang. Pengataannya nggak punya tempat tinggal, meskipun kontrak kita punya tempat tinggal. Ya. Hari ini kemarin kita masih bisa makan. Untuk bahagia itu, ya, Allah katakan bahagia itu simple, sederhana. Mau jadi orang bahagia, coba lihat. Ya, di Al-Quran syarat bahagia itu sederhana. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Allah hilangkan ya rasa laparnya dan Allah berikan ketenangan, tidurnya nyenyak. Itu sudah bahagia itu. Semakin banyak syarat dengan bahagia, itu dikatakan semakin bodoh gitu. Semakin tidak cerdas. Ya, rugi. Kalau orang pengen bahagia dengan sesuatu yang belum jelas. Karena kita pengen, aku pengen bahagia banget nanti kalau punya menantu itu harusnya tentara, dokter, harus profesor, harus lulusan S3, dan sudah punya rumah, sudah punya penghasilan tetap, mapan. Aku pengen bahagia. Ternyata punya menantu seperti itu, kemudian menantunya suka selingkuh. Ya, kamu sedih. Ya kan? Benar, sesuai dengan keinginannya. Tapi ada sifat lain ternyata yang surprise. Kadang-kadang kita itu mengukur kebahagiaan kita dengan sesuatu yang belum ada. Padahal Allah sudah tentukan pasti bahagia kita. Pasti. Kalau kita mau berbahagia dengan apa yang Allah berikan sekarang. Allah berikan anak, ya sudah. Allah gak berikan anak, ya sudah. Gak repot. Kan begitu. Ada orang yang direpotkan dengan anak yang banyak, tapi ada orang yang gak punya anak, pengen punya anak. Ya kan begitu. Ada orang yang merasa kalau saya ketika menikah nyesel aku nikah, mau kemana-mana gak dibolehin sama suami. Ya gitu. Yang jomblo itu bilang apa? Enak ya diatur-atur sama suami, sesuai banget. Ya kan? Sama semua kan. Maka kita syukuri apa yang ada. Karena Allah sudah jadi kebahagiaan. Gak perlu pakai syarat yang di luar. Harus pakai upgrade mobilnya harus ganti. Jadi pakai Avanza harus lari ke Innova atau minimal Alphard. Nah, kalau sudah begitu syaratnya, lelah, capek dan gak bahagia. Karena ketika sudah dapat Alphard, pasti nanti minta lagi. Ya kan? Ya, Alphard gak enak. Pajaknya besar, mending dikit. Kalau 300 saja, ya, enak gitu kan. Lebih isi kemana-mana gitu kan. Bisa dikemana-mana. Ya manusia begitu, dikasih yang belum, nggak dikasih belum. Nah, itu manusia.
Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dalam keadaan suka banget yang namanya ngeluh. Itu mahjura yang ketiga tadi, artinya apa? Tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai penegak syariat. Yang keempat, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai obat. Maka ketika Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai obat, tidak dibaca sehari-hari, tidak dijadikan pedoman hidup, dan tidak lagi dijadikan penegak syariat, karena kita mengatakan, oh kita kan di Indonesia, itu sebenarnya di Indonesia negara kita mau fasilitasi untuk menegakkan syariat, kecuali beberapa. Saya kan pencuri kan nggak dipotong, ya kan, pezina nggak dirajam, ya kan, hanya beberapa saja yang diatur yang berbeda. Tapi masalah rukun Islam seperti sholatnya itu masih difasilitasi oleh negara semua. Dan yang keempat tadi apa? Tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai obat. Al-Quran itu Allah katakan wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa. Surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami telah menjadikan Al-Quran itu syifaan, penyembuh. Buat apa? Untuk semua penyakit, warahmah, dan kasih sayang. Orang yang gampang galau, orang yang gampang sakit, orang yang gampang sedih, susah move on, bawaannya longsor terus, gak bisa memaafkan orang, bawaannya curiga terus, seuzon terus sama tetangganya, sama temannya. Itu adalah orang-orang yang jablay. Tahu jablay? Jalan dimulai. Itu orang yang tidak mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Maka kalau yang jabalai itu, ya obatnya bukan hanya menikah. Obatnya itu baca Al-Quran supaya mendapatkan rahmat. Jadi kasih sayang Allah. Allah yang sudah merahmati kita, ya kita tidak akan ditelantarkan, tidak akan merasa ditelantarkan oleh manusia. Bahwa dia cuek kayak apa, misalnya kita punya teman dia yang biasanya senyum terus tiba-tiba pas tarawih kemarin, pas halal bihalal, kok tiba-tiba dianya diem aja, salaman tapi kok nggak ngomong gitu. Terus kita orang sombong banget. Kalau kita berkesimpulan di awal tanpa tabayun, tanpa tanya, kita jelas salah. Tanya dulu, jangan-jangan dia habis nyambut gigi, jangan-jangan dia lagi sariawan, kan gitu. Karena kita bilang teman kita ini sombong gitu, kalau kita nggak tahu kalau dia lagi apa, tenggorokannya lagi sakit, ya kan, habis minum minuman bersoda kebanyakan di lebaran, mana bertamu gitu disuruh dimakan minuman kan gitu, balas dendam, habis Ramadan gitu kan, Ramadan turun, alhamdulillah 5 kilo, masuk lebaran seminggu naik 10 kilo, itu banyak yang seperti itu. Ramadan rata-rata turun gitu berat badannya, ya, diet alami. Maka orang yang tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai obat dikatakan sebagai orang yang mengabaikan, orang yang mahjura, dan itulah yang mencuri keimanannya. Ya. Maka kalau kita sakit, jenengan sakit apapun bukan, entah sakit hati ataupun sakit medis maupun non medis, tetap obatnya Al-Quran. Itu garansinya dari langit. Kenapa kita tidak yakin? Karena ilmunya belum cukup, belum ada pembuktian. Kalau saya sudah bisa buktikan, ya, saya rupiah orang itu banyak. Yang di rupiah itu bukan hanya orang yang gangguan medis saja atau non medis saja, orang bukan yang kena santet atau kena sihir, tapi orang yang kena cancer. Ini orang kena kanker, ya, kena cancer, kena tumor, kena mioma, kena kista, apalagi yang lebih ringan sekelas apa namanya ini, kolesterol, asam urat, tension, asam urat, ya, kebiasaan. Itu jenengan air itu dibacakan dalam Fatihah, itu sudah terbukti manjur. Syaratnya apa? Syaratnya ayat
syifaan wa rahmah lil mu'minin, untuk orang yang yakin. Ini kalau jangan coba-coba nggak bisa. Al-Quran itu nggak bisa dibuat untuk coba-coba. Al-Quran itu harusnya kita yakin. Allah yang mengatakan, Allah nggak pernah ngeprank jenengan. Itu bisa jadi obat, tapi bohong gitu kan. Gak ada kalimat tapi bohong. Pasti. Ya, itu pasti. Yang penting kita yakin. Dan punya anak bandel, gak bisa diem, gak bisa dibilangin gitu. Dan punya menantu yang sudah seumuran gitu ya. Bacakan Al-Quran, Allah akan memberikan hatinya, insya Allah. Itu kalau kita yakin. Sudah terlalu banyak buktinya. Ya, orang-orang yang Allah berikan kemudahan kesembuhan dari Al-Quran. Ini kita sampai jam 9:30. Ada waktu untuk kita menjawab dulu silakan. Saya persilakan untuk tanya dulu. Nah, ada doorpress nggak? Ada Ada umrah. yang nyiapkan doorpress pagi ini? Doorpressnya umrah. Oh, doa dalam bentuk doa. Doa. Silakan. Ibu, mau dikasihkan nih. Oh, ada nih. Dikasihkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tadi masalah hutang piutang, Ustaz. Menjadi seseorang sudah kita ingatkan 1, 2 kali, 3 kali sampai berganti tahun, tapi tidak ada reaksi. Terus kita harus bagaimana, Ustaz? Itu yang pertama. Sudah sampai 3 kali bahkan. Terus kemudian yang kedua tadi masalah sholat, yang orangnya bisa jalan tapi di saat sholat dia duduk, karena katanya keluhannya itu kalau habis sujud atau rukuk dia mau kembali berdiri tidak bisa. Udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dibuka pertanyaan dulu, sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan tentang yang pertama, pencuri waktu tentang scroll HP. Memang dunia sekarang kalau tidak melihat HP tidak tahu apa-apa. Tetapi kerugian kita itu kalau melihat HP rasanya ingin melihat terus gitu, walaupun itu kajian, sehingga disitulah kita habis waktu untuk hal yang seperti itu, walaupun tentu melihat kajian. Bagaimana cara harus kita itu untuk bisa mengkat waktu sehingga bisa berkurang. Itu yang satu. Yang kedua, asyifa, tapi Al-Quran sebagai asyifa obat. Kecuali contoh real yang tadi membaca Al-Fatihah tadi, apakah membaca Al-Quran setiap hari tadarus di rumah itu bisa menjadi sifat bagi diri kita sendiri atau gimana? Jadi contoh realnya Al-Quran menjadi asyifa itu yang seperti apa? Mungkin bisa dicontohkan dalam bentuk yang lain. Ya, maturnuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya, biar Kak lupa pertanyaannya. Hanya bagi orang yang tadi itu, yang pertama tentang piutang. Ya, ketika kita sudah nadi, ya itu ada kewajiban kita, kemudian dia tidak ada reaksi sama sekali. Ya, sebenarnya orang yang punya piutang itu boleh maksa. Kalau kita melihat dia maaf nggak bisa, tapi dia umroh. Ada yang seperti itu. Maaf belum bisa bayar, tapi ternyata dia jalan-jalan. Maaf belum ini, dan kita tahu yang seperti itu, dan itu boleh. Nah, kalau di kita ini kan boleh kita ini kasih somasi untuk menyelamatkan dia. Tahu somasi? Peringatan. Ya. Kasih peringatan gak apa-apa. Itu untuk menyelamatkan dirinya. Bukan berarti karena kita perhitungan, tidak. Justru dia akan menyesal nanti kenapa dia berhutang. Pasti. Ya. Walaupun dari dulu mungkin SD, ya, utang cilok. Dengan istri misalnya juga ada cilok. Enggak ada. Adanya perhitungan. Ciloknya itu perhitungan. Oh sudah ada cilok. Weci. Utang cabenya 1 gitu. Pinjam karena cabenya jatuh. Maka itu akan jadi hutang yang nanti akan menghalangi dia masuk ke dalam surga. Dia masih punya hutang dan belum dibayar. Kecuali nanti dia minta kredit
Ya, itu maka boleh ditegaskan. Kalau bisa kasih somasi, kasih peringatan, itu boleh untuk menyelamatkan dia. Ya. Karena memang kalau dibiarkan seperti itu nanti akan banyak korban lagi. Karena orang kalau sudah terbiasa utang, dia akan mencari tanah lain untuk utang. Penyakitnya bukan seperti itu. Karena di sini, di sana. Ya, nauzubillah. Itu kayak terus yang kedua, kalau memang tadi sholatnya setelah sujud nggak bisa berdiri lagi atau susah terasa sakit, itu boleh karena keadaannya memang begitu. Ya, ada yang memang kondisinya begitu karena pengapuran setelah sujud itu lama nggak bisa duduk lagi, nggak bisa berdiri atau duduk di kursi, cuma di bawah saja. Oh, udah, kalau itu kan kondisinya kan memang ada uzur. Ya, tapi kalau tadi udah jalan yang biasa karena bermanja-manjaan tentu saja. Gitu ya. Maka untuk orang-orang yang masih punya utang, kita doakan Allah berkahi rezekinya. Kalau kita doakan rezekinya lancar saja, belum tentu berkah. Makanya kalau kita doakan orang itu lebih baik kita doakan keberkahan. Bahkan keberkahan ini kita doakan untuk keadaan apapun, termasuk ada pelajaran yang sangat luar biasa yang kita lihat dari cara Rasulullah mengajarkan kita ketika ada saudara kita atau siapapun kerabat kita yang menikah. Dia tidak didoakan untuk punya anak yang banyak, bahkan itu makruh. Jangan sampai kita mendoakan orang yang itu aib bagi orang yang orang menikah kemudian semoga anaknya banyak. Jangan, karena urusan anak itu adalah urusannya Allah. Belum tentu orang menikah dikasih keturunan. Tapi doakan keberkahan. Termasuk tadi doakan keberkahan terhadap rezekinya. Semoga rezeki yang semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah. Berlimpah berkah lagi. Masya Allah. Jadi begitu. Ketika kita dizolimi karena dia posisinya udah ditagih, terus kita tagih sampai 3 kali nggak bayar, kan kita dizolimi. Dan ada jaminan doanya jadinya dikabulkan. Doakan keberkahan rezeki. Karena doanya yang berkah nanti rezekinya pasti akan dipakai bayar utang. Kan gitu. Ya, minimal doa itu. Ya, yang kedua nasihat tetap ada. Sampaikan, nggak apa-apa. Bukan sok kamu sok ustaz ngomong gitu. Gara-gara sering kajian itu sok ceramah, bukan masalahnya. Agama ini bukan miliknya ustaz dan ustazah. Bukan miliknya ulama. Agama ini milik kita. Dan ketika ada nasihat, antum catat tadi, semua ilmu itu untuk diri kita, jangan ukur orang. Wah, ini tetangga aku nih suka kayak gini. Jadi ketika kita mendapat ilmu, jangan sampai kita ukur orang lain. Itu nasihat untuk diri kita sendiri. Ya, itu untuk diri kita. Ketika kita lihat kemungkaran, baru kita cegah. Bukan ukur orang lain dulu. Kita ukur diri kita. Begitu ya. Yang tadi pertanyaan yang kedua kaitannya dengan scroll. Manusia itu fitrahnya ingin tahu sesuatu yang baru. Pasti. Siapapun itu senang sama hal yang baru. Ya, nggak ada seorang pun yang normal nggak suka sama yang baru. Kecuali suami baru. Dan sama suaminya nggak bosan. Kalau mau jujur bosan, tapi ya udahlah, kan? Terima aja. Allah kasihnya ini kan enggak. Disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Jika disyukuri Allah akan tambahkan, bukan suaminya yang menambahkan, tapi nikmatnya. Ya. Masa mau nambah suami? Kan enggak. Ya. Jadi artinya apa? Kita ketika mengetahui sesuatu yang baru, bermanfaat atau berkah terhadap sesuatu itu atau tidak, hati-hati terhadap jebakan iblis. Iblis itu kadang menjebak orang untuk melakukan kebaikan. Tadi kan jangan scroll. Yang kita scroll itu kajian ilmu. Baik tidak? Baik. Tapi kalau seandainya ada kewajiban kita yang lalai karena kita melihat informasi tadi itu, ya, lihat sesuatu tadi itu, ya, berarti di situ kita rugi. Iblis itu kadang-kadang kalau tidak mengajak kita melakukan maksiat, gagal, dia akan mengajak kita untuk melakukan apa? Kebaikan. Tapi kebaikan itu nanti bukan skala prioritas. Harusnya kita
kita dengerin nasihat suami, ternyata ada pekerjaan lain yang kita anggap baik pada itu, mengabaikan perintah suami. Nauzubillah. Ada contoh di zaman Rasulullah, iblis itu menjebak seseorang itu melakukan kebaikan, dan iblis pun diprank. Kapan? Kisahnya tentang Ummi Maktum. Ummi Maktum tahu, sahabat Rasulullah, yang mana dia adalah seorang yang buta matanya, ya. Akan tetapi Allah muliakan, ada beberapa hadis dan ayat surat Abasa turun karena kegigihan dia untuk mencari tahu tentang Islam. Ya, Rasulullah pernah dapat teguran tentang bermuka masam. Ya, menurut Rasulullah pada saat itu, kalau aku berdakwah kepada pembesar-pembesar ini, para raja ini, orang-orang Quraisy ini, kalau mereka bisa menerima Islam, maka banyak yang akan mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah. Menurut Rasulullah pada saat itu. Akan tetapi orang yang jelas-jelas datang ingin hidayah pada saat itu, ya pada saat itu seolah-olah diabaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah mendapatkan teguran Abasa wa tawalla. Nah, Ummi Maktum sangat perhatiannya luar biasa terhadap sunnah-sunnah sekecil apapun itu. Suatu saat berkumpul Rasulullah dengan para sahabat. Ummi Maktum itu di situ, kemudian pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan, seandainya ya, di rumah ini tidak ada nenek-nenek dan anak kecil dan perempuan di sini, ya, dan anak kecil di situ, akan tak bakar rumah ini karena ada seorang laki-laki yang tidak datang sholat berjamaah. Jadi sampai ancamannya mau dibakar sama Rasulullah rumah itu kalau tidak ada nenek. Jadi pendapat bahwasanya laki-laki itu wajib hukumnya berjamaah di masjid sholat lima waktu. Ini dalilnya. Sehingga pada saat itu, ya, Ummi Maktum bertanya, ya Rasulullah, apakah aku boleh minta keringanan? Aku ini buta. Ini buta, kata Ummi Maktum. Boleh nggak aku dapat keringanan untuk tidak wajib sholat 5 waktu di masjid? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah bertanya lagi, kamu dengar azan enggak? Ummi Maktum kata, iya. Itu wajib bagimu untuk sholat ke masjid. Padahal dia buta. Bayangkan, yang buta saja diwajibkan sholat 5 waktu di masjid pada Rasulullah. Ini untuk laki-laki ya. Ini khusus untuk laki-laki ya. Maka pada saat itu, dan syaratnya itu ya, azan itu terdengar. Azan dari terdengar. Kalau sekarang kayaknya azan terdengar dari mana-mana. Masjid banyak. Kalau dulu kan syaratnya mungkin azan terdengar. Kalau dulu ukuran dulu Bilal azan nggak pakai mikrofon itu kedengaran sampai 40 rumah. Maka yang kedengaran azan tadi wajib untuk sholat 5 waktu. Nah, karena ada sahabat-sahabat yang lagi di ladang dan mereka ya sholatnya di ladang. Dan pernah Umar bin Khattab menghadiahkan atau membayar kafarat, ya, membayarkan dirinya ya, untuk kafarat dengan ladangnya, jadi dengan aset tanahnya, gara-gara telat takbiratul ihram. Karena masbuk merasa berdosa. Akhirnya apa? Gara-gara ladang ini, ladangnya telah berapa hektar itu dibayarkan sebagai kafaratnya. Itu Umar bin Khattab. Sehingga pada saat itu Ummi Maktum dikatakan wajib bagimu untuk sholat di masjid. Akhirnya besok subuh dia berangkat ke masjid. Namanya orang buta, dia tidak melihat bukit batuan. Tapi apa yang terjadi? Dia kepleset dan jatuh, lututnya berdarah. Sampai lututnya berdarah. Akhirnya kejadian itu tersebar dan ketahuan oleh para sahabat. Seolah-olah syariat itu membebani. Besoknya ada yang sudah menungguin Ummi Maktum di depan rumahnya. Dituntun sholat setiap 5 waktu sampai akhir hayatnya. Sampai dia meninggal, dituntut terus Ummi Maktum untuk sholat datang ke masjid. Suatu saat Ummi Maktum bertanya sebelum dia meninggal, wahai fulan, engkau siapa? Engkau bukan keluargaku, bukan saudaraku, gak tak upah, kamu gak tak gaji. Kok mau-maunya kamu setiap sholat tuntut aku ke masjid? Apa jawabannya? Aku adalah iblis. Jadi iblis nuntut Ummi Maktum
sholat. Baik nggak sholatnya? Yang dilakukan baik kan? Dituntut untuk sholat. Tahu kenapa? Jawabannya adalah kenapa kata Iblis mengatakan ketika dulu kemarin kamu jatuh di pertengahan itu dan lututmu berdarah, kamu tuh viral di langit. Jadi semua malaikat hiruk pikuk menceritakan kejadian itu, dan itu yang menyebabkan Allah menghapus setengah dosa dari bumi makhluk. Kata Iblis, aku tidak rela kalau kamu jatuh lagi dan semua dosamu dihapus. Maka kalau jenengan lagi ngaji, suami manggil, itu jihad jenengan datangi suami. Berpuasa itu baik, tapi kalau suami ngajak untuk berhubungan, datangi suami. Paham? Jangan sampai kita ikuti Iblis. Udah jam 4:30, bentar lagi maghrib, sabar topa. Jangan. Laki-laki itu kalau udah gak tahan, jangan. Dan jangan ditolak. Ya, terus dapat 4:30 aku minta. Ya kan kamu pulang kerjanya jam 4:30. Mungkin tadi habis melihat cewek-cewek seksi kan, pulang jam 4:30, dekat dari rumah, ngajaknya sudah, layani. Kayak gitu. Jadi masyarakat begitu. Ini pelajaran dari Umi Maktum. Jangan sampai kita bisa jadi karena jangan melayani suami itu tadi, padahal jangan posisinya lagi sedang baca Al-Quran. Ya kan? Baik nggak itu baca Al-Quran? Baik. Jadi kita lihat skala prioritas. Orang yang bisa mengenal skala prioritas siapa? Orang-orang yang tadi pertanyaannya bagaimana caranya kita tekan, ya, supaya kita bisa memaksimalkan waktu kita. Intinya gitu kan ya. Maka kita minta sama Allah, berdoa dulu. Karena kecerdasan kita, ilmu kita tidak akan bisa ya membuat diri kita itu sok pintar. Kita sudah bisa tentang sesuatu, pintar, cerdas tentang sesuatu, tapi kalau Allah tidak ilhamkan, tidak ada bantuan dari Allah, tidak ada pertolongan dari Allah, maka kita akan gagal. Berapa banyak planning kita punya rencana, kita buat rencana ini kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ternyata nge-freeze, beku, nggak bisa kita jalankan. Kenapa? Karena kita tidak awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kita ingin waktu kita maksimal, amalkan Allahumma tsabbit qulubana ala dinik atau ala ta'atik. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan, buatkan istiqomah hatiku pada agamamu. Artinya apa? Dia senantiasa melakukan apapun itu atas tuntunan. Jadi bahwa melakukan apapun itu langsung refleksnya itu kebaikan. Allah yang menuntun. Bukankah kita sering melakukan rencana? Apa bisnisnya begini. Itu kebaikan semua yang kita rencanakan. Apa yang terjadi? Kita lalai, kita hanya macet. Yang tidak melakukan itu. Planningnya 5, yang dikerjakan cuma 2. Mengapa? Karena ketika kita sholat, tidak kita hadirkan hati kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Kalau ketika kita sholat, baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Di situ Allah akan memudahkan kita mengenal dan dimudahkan melakukan skala prioritas. Itu untuk tadi masalah scroll tadi. Jadi itu kebaikan karena memang algoritmanya TikTok sama Instagram, kalau jangan lihat itu hal yang baru terus. Makanya nggak kerasa sejam itu tangannya jempolnya jangan lihat ke atas. Tenang, karena makanya candu ya terhadap hal yang baru itu lebih bahaya daripada narkoba. Itu jelas. Ini ada orang psikologi. Coba lihat orang candu game online sama orang yang candu terhadap gadget itu lebih candu daripada rokok sama narkoba. Kenapa? Orang kalau sudah nggak biasa scroll gitu, sekalinya nggak scroll itu hampa rasanya. Ada sesuatu yang kosong rasanya. Maka penuhi kekosongan itu dengan zikrullah, banyakin istighfar. Ya. Tapi sebelum istighfar baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali. Apa yang terjadi? Allah akan hapus dosa-dosa kita sebelum kita istighfar. Karena orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu Allah hapus dosa-dosa yang lalu. Orang 70 tahun
jadi orang kafir, Nasrani, jadi Hindu, Buddha, ya. Kemudian masuk ke dalam Islam, baca syahadat, semua dosa-dosa yang lalu selama 70 tahun atau berapa umurnya, 90 tahun atau 100 tahun dihapus sama Allah. Apalagi antum jenengan yang saat kemarin habis sujud, baru habis puasa, baca la ilaha illallah 3 kali, baru istighfar. Itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan istighfar 1000 kali. Karena orang istighfar 1000 kali tidak diawali dengan la ilaha illallah 3 kali, itu belum tentu istighfarnya diterima. Karena bisa jadi istighfar kita hanya di lisan saja, tapi hati kita tidak hadir. Kan ada orang yang target jumlah saja, sholawat 1000 kali, sholawat 4000, 6000 kali. Ternyata dia tidak berselawat, cuma lisannya saja menargetkan angka. Lebih baik sholawat, gitu ya, 100 kali, ya, tapi penuh dengan penghayatan daripada sholawatnya cuma sekali, terus nggak pakai penghayatan. Lebih baik 100 kan? Ya. Artinya kalau orang dikasih ceruk, gitu kan, lebih baik mana? Gitu kan? 1 kalung ceruk, busuk semuanya, daripada 1 truk tapi bagus. Kan lebih baik 1 truk. Kan gitu ya. Allah besar. Silakan tanya. Tadi yang kedua apa tadi? Oh, masalah syifa. Syifa itu, ya, Al-Quran sebagai syifa itu pasti, dan caranya bagaimana? Minimal Al-Fatihah bacakan 1 kali. Yang pernah dipraktekkan disebutkan 3 kali atau 7 kali, kemudian ditiupkan dan nanti diminumkan atau dipegang, dan harus ada niat. Tadi kan pertanyaannya, setiap hari kan kita baca, apakah itu bisa jadi syifa? Bisa. Tapi kalau kita niatkan itu lebih afdol. Sama seperti Rasulullah SAW ketika mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabiran. Jangan jadikan rumah kita kuburan. Faqra'u surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Inna syaitin yanzuru badi surat Al-Baqarah. Karena setan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Aku sebulan kali hantam kok. Sebulan 3 kali. Atau 1 kali dewan juz gitu kan. Misal. Berarti sebulan Al-Baqarah sudah lewat. Setiap bulan tak baca kok. Misal. Tapi kalau tidak diniatkan untuk meruqyah rumah, maka tidak dianggap syifa dan paham ya? Artinya harus diniatkan. Sama kayak dalam salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah apa? Sama-sama 2 rakaatnya. Tujuannya sama-sama Allah, tapi niatnya jelas. Salat duha, salat tahajud, salat tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, salat sunnah taubat, salat sunnah mutlak. Kan sama-sama 2 rakaatnya, tapi niatnya apa? Kalau tidak tadi niatnya baca Al-Fatihah tanpa syifa tadi, ya nggak akan jadi syifa. Tergantung niatnya. Banyak orang, ya maaf, ruqyah saja, dia meruqyah Al-Fatihah, sama-sama baca Al-Fatihah. Antara satu orang dengan yang lain itu berbeda. Tergantung niatnya dan tergantung pemahamannya dia terhadap apa yang dia baca. Maka kalau Al-Fatihah ini namanya Al-Qur'an. Yang menamakan siapa? Rasulullah. Begitu. Jadi caranya tadi itu, kalau ada sakit di mana itu pegang. Syaratnya ruqyah itu ada sentuhan atau ada tiupan. Ditiup. Atau ada sentuhan, atau dengan musaman, atau dengan tepukan, atau digosok-gosok. Ya. Kemudian ditiup, atau boleh meludah tipis. Ya kan, jangan banyak-banyak. Rasa boros-boros. Cek lebih kuat dosisnya gitu. Ya. Dosis lebihnya. Udah betul. Anjurannya meludah tipis, ya tipis saja. Oke. Ya. Jelas. Semoga tidak puas. Karena kalau puas nanti nggak nanya lagi, nggak nyambung. Monggo pertanyaan tadi. Awal Ustaz kayaknya sudah waktunya habis. Oh kayaknya. Ya, kasihan yang lain. Insya Allah nanti ada waktu. Insya Allah. Ini ada dompet. Terusnya dari Ustaz. Insya Allah kita tutup dengan sama-sama doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah lembutkan hati kita, Allah kuatkan istiqomah kita, Allah luaskan rasa syukur kita, Allah berikan kesabaran kita atas ujian-ujian yang menimpa kita hari ini. Karena kita tidak pernah terbebas dari yang namanya ujian dan kehidupan. Supaya kita menjadi orang-orang yang bersabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangannya, sabar menghadapi musibah, dan sabar menghadapi gangguan orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim.
حمد الداعين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والصيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي ولوالدي. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإخوان المستضعفين في غزة. اللهم انصر المجاهدين والمسلمين في كل مكان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.